Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang di Motivasi Iman. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan, menumbuhkan dan memberikan pengharapan iman yang luar biasa bagi kita, untuk memberikan motivasi, sebuah motivasi iman bagi kita. Ya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan berbicara bagi kita. Saya akan berikan judulnya Pikirkan yang Itu. Ini judul yang unik Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita mau sama-sama belajar hari ini. Kita mau sama-sama perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan sama-sama mengajak kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran adalah pengendali hidup kita. Kita akan bertindak sesuai dengan respon kita terhadap apa yang kita pikirkan. Misalkan, kalau dalam pikiran saudara dan saya ada rasa takut terhadap sesuatu, maka respon tindakan yang saudara dan saya lakukan terhadap itu, terhadap rasa takut itu adalah menghindar. Artinya apa? Berawal dari apa yang saudara pikirkan terhadap sesuatu. Ketika saudara melihat sesuatu, saudara menilainya dengan pikiran saudara, lalu saudara akan bertindak. Saudara akan melakukan sesuatu sebagai respon terhadap rasa takut atau rasa apapun yang saudara sedang pikirkan. Firman Tuhan hari ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari Jumat kemarin. Kaitannya adalah perkataan yang kita ucapkan itu juga adalah hasil dari apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau dalam pikiran saudara dan saya ada sesuatu hal yang baik, kalau dalam pikiran saudara dan saya menilai sesuatu dengan nilai yang baik, maka saudara akan memperkatakan perkataan yang baik tentang hal itu. Misalkan ini, ketika saya membenci seseorang, maka saya akan selalu memperkatakan keburukan orang itu. Itulah sebabnya ada pengaruh yang besar, ada kendali yang besar yang dimiliki oleh pikiran kita terhadap perkataan kita. Pikiran kita mengendalikan perkataan kita. Orang kalau nggak mikir, pikirannya nggak jelas, pikirannya nggak ada, maka ngomongnya juga akan ngawur. Misalkan ketika kita berbicara dengan orang gila gitu, misalkan dalam, maaf kalau harus membuat contoh seperti itu, pikirannya nggak bisa terkontrol, maka perkataannya juga nggak bisa terkontrol, perkataannya juga ngalor ngidul gitu. Apa yang sedang kita pikirkan terhadap sesuatu, maka itulah yang akan kita perkatakan. Alhasil juga itulah yang akan terjadi. Masih ingat Jumat kemarin saya katakan begini, bahwa perkataan yang kau perkatakan setiap hari itu seperti benih yang kau tabur. Artinya perkataan yang kau perkatakan itu juga berawal dari pikiranmu. Ada mindset, pola pikir yang harus kita jaga dengan baik. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu, untuk kita bisa berbicara baik, untuk kita bisa melihat hal yang baik, untuk kita bisa menikmati hal-hal yang baik, hal yang benar, hal yang positif, maka kita harus memulainya dari berpikir baik, berpikir benar, berpikir positif. Hasilnya engkau akan menikmati hal yang positif dalam hidupmu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita begini: pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Artinya
kita hari ini dengan pikiran-pikiran yang baik, yang benar, pikiran yang layak untuk diucapkan sebagai kebajikan. Karena apa? Karena dari pikiran saudara akan menghasilkan action. Apa yang saudara pikirkan, apa yang tertanam dalam pikiran saudara, itulah yang akan Anda lakukan setiap hari. Itulah yang Anda lakukan dan saya lakukan hari ini. Kalau pikiranmu baik, kalau pikiranmu positif, kalau pikiranmu pikiran yang benar-benar memberikanmu kekuatan, maka hari ini engkau akan alami kekuatan. Jangan selalu kita berpikir hal-hal negatif, dan pada akhirnya yang akan selalu kita perkatakan juga adalah hal negatif. Dan yang terjadi apa? Kita akan semakin merosot. Karena apa? Karena kita menikmati hasil dari perkataan kita. Misalkan ketika sudah bangun di pagi hari, engkau akan melakukan kegiatanmu, jangan selalu memperkatakan, aduh hari-hari ini makin susah. Ketika bertemu dengan orang, aduh hari-hari ini makin susah. Ketika orang bertanya, bagaimana kabar Anda? Aduh susah sekali. Hati-hati, maka setiap hari Anda akan menjadi susah, karena Anda akan sesuai dengan perkataan dan pikiran saudara. Jangan selalu berkatakan ekonomi semakin sulit, sekalipun faktanya di lapangan berkata iya. Tapi mari kita mulai belajar berpikir positif, bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa memberkati saya. Bukan hanya hasil dari ladang saja, tetapi juga hasil dari padang. Sesuatu yang tidak mungkin menghasilkan, Tuhan bisa buat menghasilkan ketika Tuhan berkenan atasnya. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu berpikir takut. Aduh, sekarang virus ada di mana-mana. Ini pikiran-pikiran inilah yang bisa akan melemahkan kita. Mari kita tinggalkan pikiran itu. Mari kita mau tinggalkan perasaan-perasaan itu. Tetapi mari kita mau berkatakan setiap hari dalam hidup kita, Allahku hadir dalam setiap langkah hidupku. Allahku hadir dalam setiap langkah hidupku. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu bimbang, sebab Allah sanggup memberi jalan keluar. Sekalipun aku sedang menghadapi pergumulan, sekalipun aku sedang menghadapi persoalan, tetapi Allahku punya jawaban atas setiap persoalan. Tetaplah semangat untuk hari ini. Berjalanlah dengan iman, berjalanlah dengan pengharapan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama-sama denganku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.